Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema terakhir ya, di tema 2. Bisa mungkin minggu ini selesai ya untuk tema 2. Nah, nanti dikumpulkan lagi bukunya ya. Jadi kita agak ngebut ya, karena masih ada beberapa pembelajaran yang harus kita lalui. Oke, langsung saja kita buka. Yuk, masih di tema 2. Kita sudah sampai di halaman 166. Subtema terakhir ya, subtema 4 pembelajaran 2. Cara merawat kelinci. Kemarin siapa tadi yang pelihara kelinci? Kemarin itu ceritanya adalah Dayu yang melihara kelinci. Nah, ini yuk tak bacakan. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. 1. Memilih kelinci yang berukur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan ya. Jadi yang pertama, kelincinya jangan yang masih bayi, yang baru lahir ya, yang sudah agak besar ya, 2 bulan paling enggak, itu sudah agak besar. Terus siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci, jelas ya, disiapkan tempat tinggal ya, jadi enggak dilepas di dalam rumah. Walaupun dilepas dalam rumah tapi tetap disiapkan kandang untuk bubuk ya. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci ya, jadi jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil ya, bisa pas masuk muat. Nah, itu kelincinya suka. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu ya, dari kayu triplek itu ya, jadi nggak panas, terus mudah dipindah-pindah juga. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Jerami itu adalah bekas panen, bisa dari bekas panen padi ya, itu jerami. Terus bisa juga kayak rumput-rumput itu boleh, kayak apalagi ya, daun-daun, diberi daun-daun itu juga boleh. Ya, ini ada gambarnya. Banyak. Edo mana? Edo dan Beni sedang berlari-lari. Udin sedang menirukan gerakan burung. Siti sedang memberi makan ayam. Sedangkan Lani dan Dayu sedang bermain kelinci. Oke, kita lanjutkan ini sini. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Ingat, 2 hari sekali ya. Kalau sekarang hari Senin dibersihkan, berarti nanti dibersihkan lagi hari Rabu, karena lompat 2 ya. Senin dibersihkan, Selasa enggak, Rabu dibersihkan lagi, nanti terus. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang ya. Cuci tangan. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah ya. Kalau basah berarti dikeringkan, dilap, dipel ya, jangan sampai basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin, jelas. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, itu tadi petunjuk memelihara kelinci. Yuk balik yuk. Ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan, yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Tadi apa tadi? Dari bahan kayu. Bisa kalian jawab, dari bahan kayu. Itu lengkap boleh. Ini sedikit ya, agak muat nanti. Dari bahan kayu gitu ya. Dari bahan kayu. 2, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Jenis alas jerami ya, bisa jerami, bisa daun-daunan, bisa rumput juga, tapi tadi dibacaan adalah jerami. Dari bahan jerami, jenis alas jerami. 3, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Dibersihkan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ini enggak ada tempat jawabnya ya, sampai sini. 2 hari sekali. Nomor 4, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Kira-kira kenapa ini? Ya, setelah bersih-bersih, setelah nyuci kandang, membersihkan kandang, ternyata harus cuci tangan. Berarti supaya bersih, supaya tidak kotor, supaya tidak terkena penyakit. Tuh.
dan supaya tangan kalian tetap bersih. 5. Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Gunakan air hangat. Tadi pakai air hangat ya. Gunakan air hangat. Dengan air yang keran langsung ternyata ya, dicampur ya, air keran ada, kasih air keran terus dicampuri air panas sedikit, jadinya anget. Nah, kelincinya nanti supaya tidak masuk angin. Kalau dingin nanti masuk angin. Tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai. Buatlah pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumahmu. Jadi seperti kemarin tugasmu adalah membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat. Kalian milih sendiri hewannya apa ya. Hewannya milih sendiri, mau kucing, mau ayam, mau burung, terserah ya yang kalian kenal. Kambing, sapi boleh. Ya, terus ini. Daftar pertanyaannya sudah Pak siapkan kata tanyanya seperti biasa. Apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, kalian lanjutkan sendiri. Apa saja makanan kucing? Nah, boleh. Kapan kandang kucing harus dibersihkan? Di mana sapi bubuk? Boleh. Mengapa kandang harus dibersihkan setiap hari? Bagaimana cara merawat? Ya, silakan kalian buat sendiri seperti biasa. Jadi saya membuat pertanyaan seperti ini. Bentar, anjlok ini. Kurang tinggi. Hop. Oke. Lanjut. Ya, itu tadi bisa dilihat apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Selanjutnya kalian lanjutkan sendiri pertanyaannya. Oke, selanjutnya bawahnya kegiatan Dayu dan keluarga Dayu, ya, bawahnya. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makan kelinci. Ingat-ingat, tugasnya ibu yang pertama adalah membeli makan kelinci. Beli ternyata ya, makanya beli ya. Bisa dicarikan rumput di belakang rumah. Tapi kalau kelincinya Dayu ternyata dia dibelikan makan biskuit ya, makanya pur kayak kucing itu. Terus itu tugasnya ibu. Tugasnya Dayu kita lihat, tugasnya Dayu sebelah sini. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Tugasnya menyiapkan makanan dan minuman. Ayahnya, setiap hari Minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Ya, diperhatikan tugasnya ayah mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, coba tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu. Pembagian tugas dalam kegiatan. Oh, ini belum ada yang punya peliharaan, ada yang enggak ya. Oke, coba ini kalian isi sesuai ini dulu aja. Ya, jangan di rumahmu dulu. Karena ada temanmu yang nggak punya peliharaan nanti malah bingung. Ya, berarti kalian isi. Ayahnya ini berarti ayah Dayu ya. Ayah Dayu, ibu, dan ini Dayu. Ayah Dayu tugasnya apa tadi? Kalian baca. Nah, sini tulis. Terus tugasnya ibu tadi apa? Membeli makan kelinci, tulis. Terus Dayunya tugasnya apa? Mencuci alat makan dan minum kelinci. Tadi tugasnya ayah apa? Kalian baca di sini tadi, ya. Oke, yang ini pakai ceritanya di atas dulu. Ya, Dayu dan keluarganya. Sebelahnya, yuk ngebut gitu. Pelajarannya ngebut ya. Yang lain itu ada yang sudah sampai di tema 3. Yuk kita kelas 3 Torik. Agak ngebut ini. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dilus-lus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti di gambar. Dilatih berdiri kelincinya ya. Kaki depannya dipegangi, diangkat. Nah, nanti dia berdiri pakai 2 kaki belakang. Terus diajak jalan. Ya bisa ya kelinci seperti itu ya.
Kalau dilatih bisa, cuma karena kelinci ya dia berjalan, cara bergeraknya sebenarnya adalah dengan melompat ya, walaupun dilatih seperti ini tapi tetap dia akan berjalan dengan melompat karena dia adalah kelinci. Oke ya, langsung lanjut kita ke halaman 174, langsung pembelajaran 3 174. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Ya, perhatikan. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Tolong, makhluk ya, makhluk hidup, bukan cuma hewan ya, bukan cuma hewan peliharaan tapi juga hewan yang tidak dipelihara, bukan cuma hewan toh, juga dengan tumbuhan ya. Tolong yang masih suka metik daun sembarangan, nggak dipakai untuk apa-apa, buat mainan toh ya, tolong ya, sudah cukup, hentikan. Ya, kasihan pohonnya ya, nggak tahu apa-apa, pohonnya dipetiin ya. Sayang kepada Tuhan, sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Berikutnya adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Kalau tadi adalah kelinci, sekarang Udin adalah anak ayam. Anak ayam turun 10. Pilihlah anak ayam yang sehat, jelas ya, milih ayam yang sehat. Berarti beli ya. Nah, ayamnya beli. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Kalau lihat kandangnya cuma segini, kardusnya isinya 2-5 ekor ya. Kalau kandangnya besar bisa diisi lebih banyak. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan ya. Diberi alas, kadang bisa pakai jerami, bisa pakai koran ya. Jadi nanti kalau membersihkan itu lebih gampang, lebih mudah. Kardusnya juga lebih lebih bersih. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Diberi lampu ya, lampu kecil aja cukup ya, di tengah-tengah. Nanti ayamnya itu ngumpul, kalau malam itu ayamnya ngumpul di dekat lampu, muter. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat ya. Jadi lampunya itu bukan untuk penerangan, bukan sekedar untuk supaya terang, tapi supaya hangat ya. Hangat, karena untuk ayam kecil seperti ini harusnya dia masih dengan induknya ya, jengker induknya di sayapnya itu ngumpet di dalam sayap. Nah, ini karena ini dipelihara dalam kardus, tidak dengan induknya, harus tetap diberi penghangat. Pakainya ini lampu ini ya. Jadi lampunya itu bukan untuk padang tapi untuk hangat. Jadi siang maupun malam dinyalakan terus lampunya selama 3 minggu. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Maksudnya adalah cendek ya. Ya, ini tempat minumnya yang cendek, jangan mangkok tinggi, rak gaduk ya, ayamnya mau minum enggak sampai. Nah, ini tempat minumnya cendek seperti ini. Nah, jadi anak ayamnya bisa menjangkau. Gantilah air minum ayam setiap hari, jelas. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, ngepol ya. Ayam diberi makan beras seperti ini cepat nanti. Tul. Nah, atau bisa juga dengan por ya. Por ayam ya, harganya 8.000 sampai 15.000. Bisa beli di Pak Hafiz. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya ya. Karena ini kardus, bisa disimpan di dalam rumah ya, taruh di belakang, di dapur boleh. Karena ini pakai kardus. Setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Cukup dengan 3 minggu itu sudah kelihatan besar. Nanti ayamnya lebih besar, cepat ya. Ayam itu pertumbuhannya cepat. Apalagi kalau makannya bergizi, itu cepat sekali. Oke, balik. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Berarti kalian bukan cuma membuat pertanyaan, juga dijawab sendiri. Buat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Ya, seperti apa? Ya, buat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Ya, tapi karena masih latihan,
sudah tak siapkan dulu. Perhatikan yang pertama, ya gambarnya biji-biji ini toh. Pertanyaannya sudah tak buatkan. Apa saja makanan anak ayam? Kalian tulis ya. Apa saja makanan anak ayam? Apa saja makanan anak ayam? Nah, nanti kalian jawab di sini. Oke? Ya, ini sudah tak siapkan. Nah, untuk soal yang kedua, gantian. Pak Awi sudah menyiapkan jawaban. Gantian kalian yang membuat pertanyaan, ya. Jawabannya untuk menghangatkan kandang. Nah, ini gambarnya lampu tadi ya. Kalian buat pertanyaannya, ya. Jawabannya ini pokoknya. Untuk menghangatkan kandang. Nah, pertanyaannya seperti apa? Nah, coba kalian buat pertanyaannya. Nah, tapi untuk yang ketiga, Pak Hafiz cuma ini menyiapkan satu tok. Apa pertanyaannya, depannya apa? Pokoknya kalian lanjutkan sendiri, kalian jawab sendiri. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Ya, saya coba latihan. Biasanya sudah pernah toh buat soal bisa, menjawab bisa. Nah, sekarang dua-duanya langsung. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri sesuai dengan gambar. Nah, gambarnya ini tadi. Lengkapi kandang dengan air minum yang mudah dijangkau tadi. Pertanyaan seperti apa? Depannya apa? Ya, kalian lanjutkan sendiri. Oke, lanjut yuk. Langsung. Ini membuat keterampilan nanti lewati dulu langsung di halaman 179. Langsung di halaman 179 baliknya ya. Apakah kamu sudah bisa membuat boneka anak ayam? Lucu bukan? Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu sering kali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Nah, ini telur ya, telur ayam ternyata banyak macam-macamnya. Yang pertama bisa digoreng biasa. Goreng ya, didadar, diceplok bisa. Telur rebus, digodok, ya utuh, biasanya digodok, utuh terus bisa dibumbui, bisa ya ini ya dadar, ini ceplok, ini dadar, godok. Nah, bahan-bahan kue ternyata juga untuk dipakai membuat roti itu ya, pakai telur juga supaya sedap. Kue bolu itu juga pakai telur ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya telur ayam. Telur ayam. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sudah banyak yang harus kalian kerjakan. Tadi kalian harus membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaannya. Terus kalian juga tadi disuruh untuk ini ya, menentukan tugas-tugas di rumah. Ya, juga menulis tadi menjawab pertanyaan bersama. Oh iya, dan ini buat pertanyaan tadi ya, cara merawat hewan. Nah, hewannya milih sendiri ya, terserah kalian mau hewan apa. Kalau di rumah punya burung silahkan pakai burung. Nanti bisa tanya ini ke orang tuamu yang pelihara. Di rumah punya kucing silahkan kucing atau yang lain. Ayam, kambing terserah ya. Oke, itu dulu, selamat mengerjakan ya. Tetap semangat untuk belajar online ya bersama Pak Hafiz di sini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.